Selamat pagi sahabat dahsyat semua. Jadi hari ini tepat di tanggal 6 di 7.14 ya. Sekarang kita sudah berada di base camp Edelweiss ya. Dimana hari ini kita akan melakukan pendakian ke puncak tertinggi di Pulau Bali. Dimana trek hari ini kita akan berkelompok sekitar 40 orang ya, lumayan banyak grupnya. Dan ini persiapan kita. Jadi kita total ada bawa tenda 14 tenda, dimana masing-masing itu akan diisi oleh 3 orang. Oke, sekedar informasi, jadi untuk pendakian kali ini kita akan melewati beberapa pos, dimana dari via Punggubangan itu cuma ada 3 pos, 1, 2, dan 3, sedangkan di base camp Edelweiss itu totalnya ada 5 ya. Jadi pos 1 berada di ketinggian 1509 dengan estimasi 1,5 jam atau 1 jam ya. Jadi masing-masing pos rentang waktunya itu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Dan besok itu schedule-nya kita jam 3 bangun dan langsung menuju summit ya, karena kalau jam 3 kita mulai summit, kemungkinan kita sampai di puncaknya itu sekitar jam 6 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sebagai informasi teman-teman, untuk semua pendaki yang melewati jalur Edelweiss itu diwajibkan guide ya. Jadi di sini sudah ada guide lokal, dan juga untuk registrasinya bisa langsung di sini ya. Jadi simaksi, guide lokal, dan porter juga. Jadi sudah ada sediakan. Dan lagi satu, bagi teman-teman yang mager bisa langsung naik ojek ya, karena dari pos 1 ke pos 2 itu bisa dilalui dengan ojek. Tapi kalau enggak ya kita bisa jalan kaki seperti pendaki pada umumnya. Tapi itu takes waktu sekitar ya 30 sampai 40 menitan. Oke. Jadi kita siap-siap dulu. Semoga ini dilancarkan sampai besok puncaknya. Di ketinggian 1500, kalau jalan kaki kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam, tergantung speed masing-masing. Dan jadi kalau di sini juga disediakan ojek, kalau memotong waktu bisa dipakai ojek. Dan juga dari pos 1 ke 2 kurang lebih 45 menit, 50 sampai 1 jaman. Dan yang lainnya sama, yang terdekat adalah dari pos 4 ke pos 5. Dan di sana di pos 5 di ketinggian 2600 mdpl. Nanti di sana sudah kayaknya dipasangin tenda di atas, tinggal masuk aja, karena porter tenda sudah duluan naik untuk memasang tenda. Adik semuanya naik akan masuk dalam tenda. Mungkin setelah itu mungkin makan siangnya di pos 2 ya. Mungkin disiapin kalau jam segini di pos 2 ya makan siang. Dan di pos 5 nanti jam 5 udah ready untuk melihat sunset. View-nya juga bagus di sana sunsetnya. Ya. Terus setelah sunset nanti jam 7, setelah jam 7 mungkin istirahat dan sebagainya. Nanti juga saya ingetin dikit, setelah jam 10 kalau ada membawa sound system jangan tolong dikecilin, karena banyak yang mendaki juga pada hari ini atau malam ini. Makanya setelah itu besok paginya mungkin jam 2 udah ready, bangun untuk buat sarapan atau dan sebagai cemilan sebenarnya. Jam 3 udah mulai naik. Mengapa jam 3? Karena ya mungkin kita jangan tinggalin tuh sunrise-nya. Sunrise-nya itu ketinggian dari 2600 sampai Simpang Jodoh, itu puncak 1 ya, ketinggian 2900 mdpl. Itu jalannya agak terjal, dari Punggubangan, Purgai semua kena jalur itu. Makanya setelah itu tolong persiapin juga, mungkin sudah di briefing sama beliaunya, sama leadernya ya, untuk bawa cemilan dan minuman, agar pendakian itu wajib minum tapi jangan terlalu banyak, wajib makan tapi jangan terlalu banyak juga. Tetap kita isi supaya jaga kesehatan masing-masing, jaga keselamatan masing-masing, jaga keselamatan grupnya, diutamakan itu. Setelah itu mudah-mudahan besok pagi ya, dari puncak 2 ke 3 jalurnya kecil, kalau cuaca buruk tolong jangan lanjut. Makanya tadi saya juga dengar sudah doa ya, saya pun ikut doain agar semua grup pendakian ke Gunung Agung mendapat keselamatan, tuntunan, tidak ada halangan di perjalanan naik di puncak. Oke teman-teman, jadi kalau ada yang mau menggunakan jasa ojek itu bisa langsung dari base camp ya, dari base camp kemudian lanjut ke pos 1. Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi tepat pukul 8.59 ya, atau jam 9
kita sudah mulai start pendakian ke Gunung Agung melalui jalur Edelweiss. Selamat pagi Pak Dut. Pagi, Gimana persiapan hari ini? mantap, sudah ready semua. Oke, jadi kita tim yang nggak pakai ojek ya. Siap, kita jalan pelan tapi masih. Siap. Lanjut. Kita masih bisa. Mari. Oke, beginilah penampakannya teman-teman kalau menggunakan ojek. Jadi jalannya tuh berbeda. Tapi karena kita jalur yang jalan kaki, jadi jalurnya sebelah kiri, di sebelah kiri bendungan. Oke, total pendakian hari ini ada personil 35 orang, yang dimana awalnya itu 40 tapi ada beberapa yang cancel. Tapi walaupun demikian kita tetap lanjutkan perjalanan hari ini karena so far cuaca sangat cerah. Semoga besok summit terang benerang juga tanpa ada badai ya. Oke teman-teman, jadi sekitar 10 menitan kita sudah jalan dari starting point. Dan sekarang kita sudah dihadapkan dengan perkebunan warga yang dimana daerah Edelweiss ini ya pastinya terkenal dengan Edelweissnya tersendiri ya teman-teman. Jadi lumayan cantik pemandangannya, dan di sisi barat jika teman-teman bisa lihat di sana ada pura. Kalau nggak salah sih itu pura Penghubungan ya. Yang dimana itu merupakan salah satu starting point juga kalau mau mendaki ke Gunung Agung. Tapi nanti jalannya naik sana teman-teman. Agak landai tapi lumayan agak panjang. Tapi kalau kita lewat Edelweiss ya jalannya lumayan agak curam ya. Karena setelah melewati perkebunan warga, habis itu kita akan masuk ke hutan-hutan yang dimana jalannya mulai agak naik ya. Oke, gimana detailnya? Let's check it out. Masih bersama Padut. Oke. Tim yang di belakang. Oke, mantap. Jadi cuaca hari ini lumayan cerah. Plus jalur pendakian dari Edelweiss itu nggak ada pepohonan ya. Beda sekali dengan jalur yang ada di Penghubungan, karena pas tadi kita masuk ke start pendakian di Penghubungan langsung masuk ke ladang warga dan dihadapkan dengan hutan pinus. Tapi di sini ditumbuhi dengan tumbuhan perdu dan tidak ada pohon yang tinggi. Oke, kita lanjut dulu. Oke, tepat di pukul 9.44 ya. Jadi hampir 44 menit kita sudah jalan dari pos 1. Dari start pendakian. Dan sekarang sudah mulai masuki area perhutanan. Dan cuaca masih cerah di luar. Dan untungnya tidak ada angin ya, teman-teman. Dan semoga juga besok tidak ada badai. Ingat kita semua ingin mencapai puncak summit ya. Oke. Jadi ini jalannya jadi satu ya teman-teman, antara ojek dan juga para pendaki. Jadi kalau ada ojek lewat, mau nggak mau kita harus minggir. Dan begitu juga sebaliknya. Oke. Hari ini bersama Pak Ade. Pak Galis. Oh, sorry, Pak Galis. Ini pendakian pertama, Pak? Yes, pendakian pertama Pak Eka, benar. Sangat excited. Ya, teman-teman. Pendakian pertama langsung nyoba Gunung Agung. Tapi so far gimana, Pak, kondisi, Pak? Fit. Jadi sudah prepare sebelumnya olahraga juga untuk prepare di Gunung Agung. Setelah hari ini bisa lancar sampai puncak sampai balik ke rumah. Mantap. Mantap. Oke, tepat sekitar jam 10 kita sudah berada di pos 1 dengan estimasi 1 jam perjalanan dari starting point ya. Jadi sebelum kita lanjut lagi, jadi kita minum dulu sebentar. Dan estimasi ke pos 2 mungkin sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Dan situasi cuaca cerah. Nah, semoga kita bisa hari ini
sampai di pos 5 sebelum jam 4 ke jam 3. Oke teman-teman, jadi setelah beristirahat sekitar 10 menitan di pos 1, kita lanjut nih menuju pos 2 biar nggak terlalu dingin. Dan kita lewat jalur sini ya teman-teman. Selamat pagi. Masih kuat kakak? Masih. Langsung ke kanan. Jadi total ada 5 pos ya. Dari setiap pendakian kita ketemu pos 1, habis itu dari pos 1 ke pos 2 itu estimasi 1 jam sampai 1,5 jam. Dan yang paling dekat sih katanya dari pos 4 ke pos 5 itu cuma 30 menitan. Oke, sekarang untuk vegetasi hutannya sudah mulai hujan dan tanahnya sudah mulai gembur. Ya, ini baru namanya pendakian sekarang teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang tepat pukul 10.57, hampir sekitar 45 menit kita jalan dari pos 1 dan kita sudah berada di pos 2. Jadi sudah sempat kita istirahat selama 10-15 menit untuk minum air dan buka perbekalan. Dan sekarang kita melanjutkan perjalanan biar nggak terlalu dingin. Oke, dari hari ini saya masih tetap bersama Pak Galis, masih kuat dengan karirnya. Jadi bagi teman-teman yang mau mendaki, bisa menggunakan jasa porter, jadi tidak perlu bawa carrier yang berat-berat ya. Tapi tergantung kalian kalau mau coba tes uji nyali ataupun tes jiwa, tes fisik ya, bisa coba dulu pelan-pelan. Yang penting sampai. Bukankah seperti itu, Waduh? Semangat harus Oke. bisa terus sampai ke puncak. Oke. Selamat dengan sentosa balik. Woi, mantap. Ini adalah pendakian pertama kali dan lanjut pertamanya ke Gunung Agung loh. Oke, semoga ini jadi motivasi bagi teman-teman ya. Biar nggak mager aja di rumah. Benar. Kita harus selingi dengan well-being, jalan-jalan ataupun hiking. Salah satunya adalah gunung ya. Yes. Oke, kita lanjut dulu. Mantap Pak. Lanjut. Siap. Oke. Siap. Oke, teman-teman. Jadi masih dalam perjalanan menuju pos 3 dan kita dihadapkan dengan jalan seperti ini ya. Berdebu dan cukup licin. Sangat disarankan sekali kita itu harus pakai pole ya, sebagai pijakan juga, dan sekaligus bisa jadi tolakan ya, biar kita bisa cepat naiknya. Karena emang kiri kanan kita hanya bisa berpegangan pada rerumputan saja ya teman-teman. Oke, Pak Jibi, as I thought 30 minutes we just arrived there. Oh really? We're Post right. 3. You're right? Yeah. It because of good affirmation. It because of good affirmation, Pak. Okay. You are what you think. Oke, ini adalah pelari kita nih, Kak Ulan. Siap teman-teman. Jangan lupa bawa trekking pole. Oh. Oke, teman-teman, jadi sesuai prediksi sekarang sudah tepat pukul 11.32. Kita sudah sampai di pos 3. Oke, jadi kita istirahat dulu di sini. Dan saya masih diskus sama teman-teman, apakah mau istirahat makan siang di sini atau lanjut ke pos 4. Di sana ya, teman-teman. Sudah kelihatan nih pos 3-nya. Oke. Nah dia menampakkan pos 3. Kita berada di ketinggian berapa nih? 2026. Kira-kira ke pos 4-nya berapa menit, Pak? 1 jam juga? 40 menit ini. 40 menit. Jalan tadi 40 menit. Oke, siap. Oke, kita istirahat dulu, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi tepat pukul 11.42 kita sudah selesai istirahat di pos 3. Jadi, gimana Pak Dipa? This is your first time, right? This is my first time. It went great. Yeah. Oke.
The weather is good. The food is nice. The drink is nice. The team is respecting. Asik. Amazing. Incredible. Stunning. Oke, cukup kompak sekali ya teman-teman. Yes, sir. Jadi sekarang dari pos 3, estimasi kita akan jalan sekitar 40 menitan menuju pos 4. Dan kita berencana untuk makan siangnya di sana ya. Jadi dari pos 4 ke pos 5 itu 30 menitan. Jadi kita masih banyak punya waktu untuk menikmati pemandangan di atas. Let's go. Sembari kita milih kita mau check-in di tanah mana. Itu Asik. dia. Itu dia. Di suite atau di garden view? Oke, tergantung view-nya mana ya. Ada yang valley view, ada yang garden view, or with sunset view. Oke. Oke, teman-teman. Jadi kita masih dalam perjalanan menuju pos 4 ya. Jadi sepanjang jalan dari pos 3 ke pos 4 ada tenda di jalan ya, karena ini kayaknya timnya kemalaman, belum sampai ke campground, akhirnya dia memutuskan untuk buka tenda di sini. Oke. Dan sebagai informasi teman-teman, selamat siang Pak. Selamat siang Mas. Gimana Pak? Ada sangat lelah. Berapa orang nih timnya? Tim saya ada 6 orang. Ini semua. Ya, 6 Oke. orang. Cuaca terakhir gimana? Aman. Sunrise, nggak Nggak ada kabut. ada badai. Nggak ada. Oke. Semoga besok juga aman Pak. Ya, ya. Sukses semua. Ya, kembali. Sehat. Oke, selamat makan. Jadi teman-teman kalau mau mendaki di sini, jadi itu lahannya terbatas saja teman. Di campgroundnya dekat pos 5 itu mungkin sekitar 50 orang. Tapi kalau udah penuh ya mau nggak mau nggak ada tempat ya teman-teman. Jadi dimanapun ada tempat lapang untuk buat tenda, jadi kita bisa buat tenda sana. Tapi kalau kalian mau camp di atas dan ingin mendapatkan lahan, jadi saya sarankan untuk mendaki lebih pagi atau enggak mendakinya pas weekdays, jadi enggak terlalu banyak ada. Oke, teman-teman, kita masih berjibaku menuju pos 4 dan sekarang tepat pukul 12.08 ya. Jadi hampir sekitar 30 menitan kita jalan dari pos 3. Kalau sampai ke puncak sejati sudah tengah jalan kita. Udah setengah. Oke, jadi kondisi dekat pos 4 itu banyak sekali ada pohon pinus ya, dimana ini kalau musim kering biasanya ada kebakaran ya. Ya bukan karena ada yang membakar, tapi emang karena situasi kering dan ranting-ranting saling bergesekan mengakibatkan adanya kebakaran percikan api ya awal mulanya. Dan estimasi sekarang kita menuju pos 4 itu lagi sekitar 20 menitan. Jadi kita akan istirahat di sana. Semangat. Oke, teman-teman. Jadi kita masih berjibaku menuju pos 4 ya. Jadi tepat pukul 12.27. Hampir 1 jam 15 menit kita belum sampai nih di pos 4. Tapi dengan melihat pemandangan seperti ini, jadi walaupun cuaca berkabut, tapi teman-teman bisa lihat di sekeliling pohon pinusnya itu sangat sejuk. Dan beberapa kita sudah akan mencapai pos 4 ya, tapi ada sedikit hujan rintik-rintik, tapi ini kayaknya bawaan dari kabutnya. Semoga tidak parah. Oke, kita keep going dulu. Semangat. Oke, teman-teman, jadi tepat pukul 12.32, 1 jam 15 menitan kita akhirnya sampai di pos 4. Jadi sembari menunggu teman-teman, kita istirahat dulu sebentar dan membuka perbekalan. Karena udah jam, kita makan siang dulu. Di bawah. Oke, teman-teman, tepat pukul 13.07. Sekarang kita akan beranjak menuju pos 5 ya. Setelah hampir 20 menitan kita istirahat, makan siang. Dan sekarang kita menuju puncak. Yes sir, ya tuan. Inilah rombongan bos 1. Bos 1 pace 330. Guys, Berangkat.
Oke, teman-teman masih berjibaku berangkat dari pos 4. Oke, bagi teman-teman yang belum pernah mendaki ke Gunung Agung, jadi ada beberapa opsi yang kalian bisa pilih untuk dari sisi jalurnya ya. Dari jalur yang paling barat itu namanya jalur Puregai, yang dimana itu merupakan jalur paling panjang. Dan setelah itu di timurnya ada via Pura Penghubungan, yang dimana itu merupakan jalur yang paling sering dilalui oleh para pendaki. Dan ini jalur ketiga di jalur Edelweiss, dimana ini adalah salah satu jalur yang bisa ada objeknya sampai di pos 1. Jadi ada beberapa opsi, tapi kalau kalian mau shortcut, ada yang via Pasar Agung. Dari Pura Pasar Agung kita nanjak mungkin sekitar 4 jaman. Tapi kalau kalian mau ke puncak sejatinya itu harus melipir di bebatuan ya teman-teman. Sekarang tinggal pilih yang mana saja. Dan kalau nggak salah ada lagi jalur yang paling baru, yaitu yang paling timur, itu namanya jalur Kedampal. Lumayan dah melelahkan teman-teman. Jadi setelah pos 4 itu tipe jalannya seperti ini, masih tanah licin, atasnya seperti debu ya, tapi ketika diinjak itu masih firm, masih kuat. Dan so far situasi di ketinggian ini itu sudah diliputi oleh kabut ya. Tadi juga ada beberapa kabut dan juga ada gerimis ya teman-teman. Tapi as per guide-nya bilang, so far untuk bulan pendakian di Agustus September itu jarang ada hujan. Udah, kita be positif, hoping for the best, sehingga besok akan clear sky. Kita bisa melihat puncak Rinjani dan semua puncak yang ada di Bali. Tetap semangat. Oke, lanjut teman-teman. Jadi sekarang kita hampir sudah mencapai pos 5 ya, dimana kita akan ke camp di pos 5. Dan dari sini sih sudah kelihatan lagi dikit saja, tapi ya jalannya sih lumayan nanjak ya teman-teman. Bom pasang dan danau kujang. Sukses semua. Oke, tadi saya cek sama salah satu porter kita. Jadi semua tenda kita sudah terpasang. Jadi kita nggak perlu cemas ataupun worry nggak ke bagian tempat di atas. Jadi ini bukan ngeblok tempat ya teman-teman, tapi kita kirim porter kita untuk naik duluan biar dia bisa secure tempat untuk camp di atas. Karena inilah pendakian banyak dengan jumlah yang lumayan fantastis ya, 37 orang. Ditambah hari ini adalah weekend, Sabtu. Jadi mau gak mau kita akan rebutan tempat camping. Tapi karena kita udah kirim porter. Ya. Ya. Jadi so far kita sudah mencapai puncak pos 5 di sana teman-teman. Jadi sudah kelihatan tenda-tendanya. Oke. Kalau menurut saya sih ya, perbandingan dengan pendakian lewat gimana? 14. Jadi yes. Pilih. Jadi perbandingan trek pendakian via Penghubungan dan via Edelweiss
itu sangat berbeda teman-teman. Jadi enaknya kalau di Edelweiss setiap 1,5 jam ada gininya, ada posnya. Jadi kita secara psikologi, jadi kayak pendakian kita lebih terstruktur. Jadi setelah sampai pos 1 dan lanjut pos 2. Jadi setiap range antar pos itu kita udah tahu. Jadi between 1 sampai 1,5 jam. Oke. Akhirnya kita sudah sampai di campsite. Oke, ini tenda kita sudah terpasang semua ya teman-teman. Jadi kita tinggal pilih aja kita mau tenda yang mana. Oke, kita keliling dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, situasi kondisi di pos 5 atau campground ya, via Edelweiss. Jadi tepat pukul 15.27, suasana masih mendung. Semoga ntar sore pas sunset time langitnya akan kembali cerah. Jadi nanti kita bisa lihat pemandangan yang di daerah sana teman-teman. Dan di tepat di kanan saya ini jurang, dan di lembah yang sebelah kanan itu adalah jalur pendakian via penghubungan. Jadi kita kayak bersebelahan gitu ya teman-teman. Dan besok pagi kita akan naik sini. Jam 2 kita siap-siap dan jam 3 kita start summit. Dan sementara ini teman-teman sudah semua masuk tenda. Jadi tinggal ada beberapa aja yang masih tertinggal karena memang tidak kuat. Oke. Jadi hari ini mungkin cukup sekian. Jadi besok saya akan lanjut lagi video kita ke summit ya. Semoga video kali ini besok ya tepatnya kita bisa summit, karena last time di bulan Desember di video sebelumnya jadi kita gagal summit karena hujan dan badai. Semoga besok cuaca cerah dan kita semua bisa summit. Ciao. Oke teman-teman, jadi doa kita terkabul. Jadi tepat pukul 16.53 ya, jam 5-an kita sudah melihat view seperti ini ya teman-teman. Jadi pemandangannya sangat indah sekali. Kita berada di atas awan ya. Matahari masih tinggi di atas. Tuh kabut hilang langsung. Kan hilang enggak cepetnya. Langsung betul-betul sini. Oke teman-teman, jadi inilah situasi sunset time ya, tepat di pukul 18.16. Jadi di pos 5 di dekat puncak Gunung Agung kita sudah melihat keindahan alam berupa sunset yang sangat indah di ufuk barat ya teman-teman. Jadi seperti prediksi jam 5 ke bawah kita disuguhkan dengan lautan awan yang berada di sekitaran area selatan dan juga sampai ke barat teman-teman. Jadi semua orang berlomba bersuah foto untuk mengabadikan momen yang indah ini teman-teman.
Jadi hampir setelah 4 jaman kita jalan dari pos 1, jadi akhirnya kita sudah sampai di leher Gunung Agung ya teman. Semoga besok pas sunrise view-nya juga nggak kalah bagus ya teman. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah ke Gunung Agung, cobalah sekali bisa menggunakan jalur di Edelweiss ataupun di Pegunungan, apapun dimanapun ya intinya teman. Jadi kayak bulan-bulan Juli sampai September itu adalah bulan-bulan terbaik untuk menikmati pemandangan di Gunung Agung. Hi Pak GB, Hello, what do you think about the view? fantastic. Sure, the sun's what a sunset, you know. Where is the sunset, Pak? Sunset is there. You want to say something with someone else at home? Whoever didn't go to Mount Agung missed a big opportunity. So, what a view! What a great mountain! So, your loss, our gain. You have tips and trick. Yeah, What is tip? Bring porter. Correct. both and correct. Thank you, Pak. Woohoo! Woo! We did. Saya masih di sini, Pak. Pedro, belakang. Oke, selamat pagi sahabat dahsyat semua. Pedro, belakang. Jadi sekarang tepat di pukul 3. 3:04 ya. Jadi kita mulai start pendakian ke summit. Semoga hari ini lancar kan. Oke, teman-teman. Jadi tepat pukul 3:42 ya. Jadi kita sudah berada di persimpangan menuju base camp Edelweiss dan base camp Pengobangan. Jadi kalau Pengobangan itu arahnya ke sana, dan ntar kita balik ke sana. Oke, saya mau lanjutkan dulu perjalanan. Mungkin nanti kejar sunrise-nya ya, jam 5.30. Oke, tak semangat. Oke, teman-teman. Jadi sekarang tepat pukul 3.46. Jadi kita sudah berada di titik bebatuan ya. Jadi sudah sedikit sekali ada pepohonan di kiri kanan kita. Ya mungkin teman-teman nggak bisa lihat ya. Jadi di daerah sana tuh kelihatan semua lampu-lampu dari warga. Dan juga ada beberapa pegunungan ya. Sana dari gugusan pegunungan di Udugul, baik dari Puncak Mangu itu sampai ke Batu Karu. Oke, untuk so far treknya itu seperti ini teman-teman, pasir, bebatuan, dan lumayan agak curam ya, tapi masih aman untuk pijakan kaki. Oke, saya lanjut dulu. Oke, selamat pagi sahabat dahsyat. Jadi sekarang kita sudah berada di jam 4.21 dan sekarang kita sudah berada di ketinggian 2875, tepatnya di Simpang Jodoh. So far kondisi cuaca hari ini masih cerah benderang dengan ditemani cahaya bulan purnama yang sangat terang benderang ya. Di sisi barat sudah kelihatan itu sebelum Gunung Abang terpampang ya. Jadi lautan awan di sana mungkin nanti sekitar jam 6 itu akan dipenuhi awannya. Semoga nanti view-nya lebih indah daripada hari ini. Oke, dari Simpang Jodoh kemungkinan kita akan sampai di pertigaan yang di atas itu sekitar 30 menit lagi. Oke, sudah semangat. Oke, teman-teman, jadi sekarang pukul 4.43. Jadi kita sudah menyelesaikan rute bebatuan ya. Dari pos 5 kita naik, habis itu sampai di Simpang Jodoh, sampai di set terakhir ya. Next step lagi menuju summit.
Aman, Pak? Aman. Siap, mantap. Mantap. Oke, teman-teman. Jadi hari ini sudah pukul 5 ya. Jadi kita sudah berada di ridge-nya atau punggungan sapi atau punggung naga. Apapun itu namanya. Jadi kita sudah berhasil mencapai ini dan ya prediksi sekitar 30 menitan kita akan sampai di summit ya maksimal. Dan kita akan nunggu sunrise. Dan yes, let's see how's the view. Is it clear or not? Yeah, let's check it out. Oke, teman-teman. Jadi sekarang tepat pukul 11. Jadi kita sekarang sudah berada di punggungan kuda yang paling terakhir ya. Punggungan kuda. Di lagi mungkin 5.30 kita akan sudah berada di summit Gunung Agung 3142 ya. Selamat Rahayu. Oke, teman-teman. Thank you, congratulations. Jadi jam 5.16 kita sudah sampai di puncak Gunung Agung. How much? Finally we did, Pak. Now it is 5:15. So almost 2 2 hours. 2 hours 17 minutes we 2 arrived. hours, 10 minutes. Very good. Okay. What do you think, Mak? Excellent. It's excellent. Now we time to go to see the sunrise, yeah? Mount Agung, here we are. Okay. You want to say something to Dave? Dave, You missed the sun. journey. He did something very special and unique. So it was really great. Not easy, but fascinating. So maybe next time, Next time. okay? I'm gonna do it the second time and you come along. Okay. Okay? Bye, Dave. Ciao. Ciao. Oke, teman-teman. Jadi sekarang sudah pukul 6.10 ya. Jadi kita memutuskan untuk turun lagi karena di puncak juga sudah sangat ramai. Dan teman-teman bisa lihat sana pemandangannya. Jauh mata memandang ya, teman-teman. Pemandangannya sangat mengerikan. Jadi perlu kehati-hatian telah menuruni puncak ya, puncak summit, puncak sejati. Nah, karena ini jalan sempit, jadi kita baiknya diantri. Jadi kalau jalan sempit kita dahulukan dulu yang mau naik.
Oke, teman-teman, jadi ini adalah pemandangan yang kita bisa lihat dari sisi baratnya. Jadi kita sudah kelihatan itu Gunung Awangnya, dan di tengah-tengahnya, nextnya itu adalah Gunung Batur. Di depan bisa bayangin, ini jalannya kecil ya teman-teman, berbatu seperti di letter L. Oh, ternyata matahari sudah naik ya teman. Jadi kita tepat meninggalkan sunrise di jam 6.15 dan akhirnya matahari sudah naik. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah anginnya lumayan agak kencang di bawah. Jadi maka dari itu kita memutuskan untuk balik kanan dan kita akan menunggu rombongan di camp. Oke, saya akan jalan dulu teman-teman. Teman, jadi kalau kalian mendaki di area namanya itu rute Pasalandu, itu di sana itu jalannya. Tapi kalau mau ke Bunda Sejati ya sekitar ke sana. Dia sana dan mau ke Bunda Sejati, dia sekitar sana. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the... Oke, teman-teman. Jadi di sisi barat kalian bisa temukan itu pemandangan di Gunung Abang, Puncak Trunyan, dan terakhir itu di Gunung Batur ya. Selain itu, dari sini kalian bisa melihat siluet dari Gunung Agung ya sampai ke sana. Keren sekali teman-teman. Mungkin kau bisa lihat secara langsung. Tapi dengan video ini, buat kalian bisa merasakan sendiri langsung di puncak Gunung Agung. Oke, saya sih udah kalau bisa kalian atas karena emang sendiri sangat dingin. Dan anginnya juga sangat-sangat kencang ya sobat. Oke, kita lanjut dulu. Oke, jadi sebagai informasi ya teman-teman, jadi sekarang sudah kelihatan ya semuanya Gunung Agung sisi baratnya, pemandangan seperti apa. Dan ya kalau bisa tangkap kamera, itu adalah siluet dari Gunung Agung yang dimana membuat area ini itu dibilang puncak wayangan karena kan ada siluetnya itu, mungkin gimana. Oke lah, saya tetap lanjutkan perjalanan. Dan teman-teman bisa lihat di sebagian dari para pendaki sudah mulai turun karena memang literally di puncak itu sangat sempit sekali, sekitar 50 orang. Jadi kalau lebih ya antri sampai ke jalan. Jadi mau nggak mau kita harus skip jalan. Oke, gitu. Jalan turunan ini puncak wayangan. Jadi lumayan jalannya agak miring, mungkin sekitar 35 sampai 40 derajat. Tapi sebagai informasi ini tanahnya foam ya, jadi stabil, jika ada licin-licinnya. Mungkin kalau kalian jalannya di pasir seperti ini mungkin agak licin,
Tapi kalau sepatu kalian itu bagus ada gripnya, di pijakan seperti ini di tanah bebatuan yang kuat ini, kita bisa melangkah di sini jadi lebih cepat dan stabil. Kita juga sewanya ada pendaki yang baru naik ya teman-teman. Jadi mungkin dia apa sih namanya tuh? Dia start dakinya telat mungkin, atau dia cuma mau nanjak aja, nggak mau lihat sunrise. Oke. Dan dari sini juga teman-teman bisa melihat pemandangan yang sangat jelas gunung-gunung yang ada di Pulau Bali ya, dari Gunung Abang, Gunung Batur, kemudian deretan pegunungan di Puncak Mangu sampai ke Batu Karu. Dan selain itu, nah di sana juga ada beberapa deretan gunung di Pulau Jawa. Jadi sangat indah sekali teman-teman. Nah, ini adalah jalur kita menuju ke Simpang Jodoh ya. Mana jalurnya mulai agak curam, sedikit licin, dan harus ekstra hati-hati ya, karena kita harus memilih pijakan warna yang akan kita pakai. Dan trekking pool merupakan salah satu syarat utama bagi teman-teman yang mau melakukan pendakian ke Gunung Agung ya, karena ini memang literally sangat membantu, terlebih di medan atau trek yang seperti ini teman-teman. Kita perlu ngetes gimana kondisi rute yang akan kita jalani. Oke, seperti ini banyak ada pilihan, jadi teman-teman bisa pilih pilihan yang lebih ringan, lebih gampang dipijak, dan pastikan itu foam ya, jadi nggak slippery. Oke, walaupun nanti sih ya, itu sistemnya zigzag tapi nggak apa-apa, yang penting kalian mampu. Oke, teman-teman bisa lihat juga banyak sekali pendaki yang baru naik. Ini saya masih jiwaku mencari jalan mana yang bagus. Oke. Mungkin kalau ada teman-teman yang nonton video ini mau bertanya tentang pendakian yang ada di Bali, Rinjani, ataupun dimanapun, selama saya bisa jawab, saya akan bantu jawab. Dan juga informasikan gimana tips and trik persiapannya kayak gimana. Oke, jadi tinggal kalian like dan komen di kolom komentar ya teman-teman. Dengan senang hati saya akan menjawab pertanyaan kalian, pertanyaan teman-teman satu persatu tanpa terkecuali. Oke, salam lestari. Saya masih melanjutkan perjalanan menuju base camp. Oke, teman-teman, jadi ini ya Simpang Jodoh ya, yang dimana kita tadi jam 4.30 ya kita sudah di sini, dan beginilah penampakannya view from Simpang Jodoh ya, dimana ini ketinggian 2875. You can see everything from here. Woo! Di awan sudah mulai ngumpul. I hope like this afternoon the cloud will be full. So far, how's the view, Pak? Fantastic. Is this your first time and you want to come again? First time to, yes, first time to Mount Agung. We're gonna do that again. And we are lucky. Yeah. Yes, we see everything. The moon down. The moon, the sun. Yes, and the sunrise. We didn't see the eclipse. Yeah, the clip is hoax. I think so, huh? Yeah. Yeah. Guys, aman. Hai, Gimana? Mas Tungkar lancar sampai Teman-teman, puncak. kalian tahu ini kali. pertama kalinya ke gunung dan Wow. ke Gunung Agung. Oh, Crazy man. very excited. Lancar sampai rumah. Siap. Oke, teman-teman. Jadi kita sudah selesai menuruni turunan di area Simpang Jodoh ya, ataupun disebut dengan Puncak Bayangan. Dan sekarang kita sudah berada di jalan menuju base camp. Itu ditandai dengan jalan mesir batuan, tapi sudah ada pepohonan ya. Oke. Dan tampak masih banyak ada para pendaki yang ingin menuju puncak karena
Mungkin dia startnya lebih lambat mungkin, tapi at least mereka akan sampai di puncak. Semoga sampai di puncak. Oke, dan so far pemandangan masih clear sky dan awan sudah mulai sangat bagus berkumpul dia di sana. Oke, bisa lihat keren sekali. Oke, teman-teman semua, jadi sekarang sudah pukul 7.24. Sekarang kita sudah berada di simpang pertigaan menuju ke jalur Pengubengan dan jalur ke Edelweiss ya. Jadi di sini, jadi pastikan kalau teman-teman turun gunung, ingat jalur ini biar nggak salah turun nanti. Naiknya di Edelweiss tapi turunnya di Pengubengan. Okay. They call Edelweiss. Yeah, Edelweiss, our way, Pak. This is Left side, yeah. You know, that's from a humpang. That's a flower, mountain flower. Oke, lanjut teman-teman. Beginilah kondisi jalan menuju ke base camp kita ya. Jadi setelah kita menuruni hampir semua bebatuan, dan sekarang kita sudah di forest. Ini seperti kayak pohon-pohon lentoro ya teman-teman. Jadi banyak sekali ada burung yang hinggap, dan sometimes biasanya di sini ada kawanan monyet ya teman-teman. Jadi sangat bervariasi sekali trek kita naik ke Gunung Agung lalu jalur Edelweiss ya. Ini merupakan pendakian kali kedua saya lewati jalur Edelweiss. Tapi so far jalurnya sangat enak sekali karena last time saya ke Edelweiss itu kayak TikTok ya. Jadi Don't cannot be so fast. Need to take care of my foot. Jadi hari ini kita bisa mendaki ke Gunung Agung dengan metode camp ya. Jadi kita stay di campground dan tadi pagi kita summit ya. Woohoo! Yes, get a drink first, Pak. Nah, dari sini kita bisa lihat jelas ya. Jadi dua jalur turun. Ini lewat Pengubengan dan Edelweiss-nya lewat kiri. Dan teman-teman bisa lihat sana. Coba saya zoom. Jadi sudah ada tampak beberapa campground atau tenda-tenda yang ada di pos 2. So far pemandangan masih aman. Cerah sekali. Semua gunung kelihatan sampai ke Jawa. Morning, Pak. Good morning. Yes, gimana? Luar biasa. Capek? Capek dan menyenangkan. Woi, jadi terbayarkan ya Pak ya. Jadi nggak berasa capeknya. Gimana kira-kira? Ada mau ngajak teman lagi mau ke sini? Jika ada dari tim lagi, mungkin dari Hayat Hiking, tentunya pasti akan join. Asik. Keren sekali Pak Galis. Selain menantang uji fisik, uji adrenalin, apalagi pada saat mau mencapai puncak summit itu lumayan kanan kiri itu jurang. Akhirnya bisa juga dan kesampaian pertama kali dalam seumur hidup. Wis mantap. Apa tips dan triknya Pak? Jadi ini pendakian pertama. Oke. Jadi apa yang bisa disampaikan untuk teman-teman yang belum pernah mendaki ataupun yang mau mendaki ke sini Pak? Oke, untuk yang tips ya, mungkin ke preparation karena preparation dari sisi fisik. Kalau memang pertama kali ingin mendaki tanpa preparation langsung naik ke Gunung Agung akan capek, mungkin akan capek. Kolaps ya Pak ya. Ya. Harus ada preparation, bisa jadi dengan olahraga kardio dan lain sebagainya. Oke. Fisik utama. Dan juga persiapan logistik juga diperlukan karena kalau naik ke Gunung Agung harus ada logistik yang lainnya, kita tidak bisa TikTok sih, kalaupun bisa akan susah. Jadi perlu ekstra tenaga juga Pak ya? Ya, benar. Terus tadi gimana Pak? Berapa jam sampai summit Pak? Dari pos 5 sampai summit itu 2 jam lebih, kurang lebih. Mantap sekali. Jadi hampir sekitar 5.30 udah sampai ya tadi ya? Yes, Orengan ya? hampir. Oke, mantap. Dapat lihat sunrise juga. Hey. Sangat memuaskan. Siap. You did it. Thank you. Thank you, Eka. Oke, teman-teman. Jadi tinggal lagi 2 menit kita sudah sampai di campground kita. Di 7.53 kita hampir melakukan turunan ya. Dan turun itu sekitar 1 jaman ya. Tadi kita live like 6:30.
dengan jalan-jalan dan foto-foto dan buat video. Jadi akhirnya kita sampai di campground kita di pos 5. Mungkin sekitar jam 8 dah, sekarang masih 7.54. Oke, cukup seru sekali pendakian kali ini. Dan sebagai informasi teman-teman, jadi sangat disarankan sekali bagi para pendaki pemula ataupun yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Agung, gunakan stick trekking pole. Ini sangat membantu kalian pas naik dan juga pas turun, karena ini untuk keseimbangan dan juga ngecek jalanan di depan, jadi biar nggak jatuh. Oke, kita lanjut dulu. Oke teman-teman, sahabat Dasyat semua, jadi kita sudah sampai ya di base camp kita di campground. Jadi kita ambil 1,5 jam dari summit menuju jalan balik ya. Tadi kita naiknya 2 jam dan turunnya 1,5 jam. Karena view-nya bagus, jadi kita habiskan waktu untuk foto-foto dan buat video. Tapi keren sekali ya, hari ini sangat bersyukur bisa melihat pemandangan yang sangat jelas, clear, dan ada juga lautan awannya teman-teman. Jadi hari ini sangat keren dan luar biasa. Tapi juga ada teman-teman yang nggak sampai ya, jadi tetap semangat, tetap semangat. Termasuk saya nggak sampai. I'm happy to be here. It's okay. But good progress ya. Tapi camp aja pos 5. Ini semangat sekali ini. Sampai atas luar biasa. Bapak no. Duh. Oke teman-teman, jadi jam 9.21, jadi kita memutuskan untuk balik ke campground. Jadi masih bersama tim kita, 3 of us, we go first to the ground. We will be there. And if the time allows, we go back up. Oh, hey. I'm not. You not? Yeah. I think you're all not. Oke. Hampir sekitar 25 menitan ya, kurang lebih. Akhirnya kita turun dari pos 5 ke pos 4. Dan masih sepi. Belum ada pendaki lain yang turun. Ya, kita turun dulu. Biar nggak terlalu panas. Dan kita nunggu rombongan di campground aja. Di campground. Di starting point aja. Jadi kita bisa ambil lansana dan chill lah sambil nunggu mereka. Oke, situasi kondisi cuaca masih terang benderang dan kita masih dimanjakan dengan pemandangan apa namanya, awan ya. Jadi awannya sangat tebal, jadi kita kayak berada di atas awan. Oke, inilah bonus kalau kalian pas lagi mendaki Gunung Agung. Tetap semangat, sampai jumpa di pos 3. Oke, jam 9.25 kita sudah sampai di pos 3 ya. 20-an menit ya. Galis, semangat Galis. Semangat. Tetap fokus. Lagi tinggal pos 2. Pos 2 dan pos 1. Final 2. Oke. Semangat. Jadi kita istirahat dulu sebentar sambil minum air dan juga mengumpulkan tenaga. Oke, teman-teman. Jadi sekarang tepat pukul 10.19. Jadi kita berjalan sekitar 19 menit dari pos 3 menuju pos 2. Yang dimana kalau kita nanjak itu takes time hampir 1 sampai 1,5 jam. Tapi turunnya kita bisa cut itu. Normalnya sih mungkin 30 menit per pos ya, tapi kita bisa lebih cepat. Dan that's good. Dan tim masih aman. Yes. Cuaca masih sedikit berawan, cloudy, but it's fine. Sangat sejuk sekali. Get drink first. As a plan. Oke, sahabat Dasyat. Jadi sekarang tepat pukul 10.57. Jadi hampir kita 47 minutes from pos 2 to 1. Dan sekarang kita sudah sampai di pos 1 ya teman-teman. Jadi sudah ada beberapa ojek yang menunggu kedatangan kita. Jadi teman-teman kalau emang capek bisa pakai jasa ojek, kalau enggak ya harus gas dulu. 200 meters
No way 200 meters. I don't know. Maybe Pala needs measurement. Every meter is 3 meter. Let's go. Jadi ada perbedaan hitungan mungkin ya dari pos 1 ke pos 2. Mari kita double check lagi di pos 1. Sebenarnya berapa sih MDPL-nya dari pos 1 ke pos 2? Karena ini dari sekian pos 2 ke pos 1 tuh lumayan agak panjang. Mari kita cek. Oke, teman-teman, jadi sekarang tepat jam 11.03. Jadi hampir 2 jaman kita berangkat dari pos 5 turun. Jadi estimasi tadi sekitar 20 sampai 30 menit every pos. Tapi dari pos 2 ke pos 1 lumayan agak jauh. Jadi kita ambil sekitar 40 menitan. Sehingga sekarang kita sampai di pos 1 ya. Di pos 1 ini adalah pos dimana teman-teman bisa menaiki ojek ya. Jadi kalau masih kuat jalan, kalau nggak kuat ya use ojek ya. Berapa tarifnya, Pak? 100.000. Oke, jadi untuk harganya sama seperti naik, jadi 100.000 per pax one way. Situasi masih kabut. Tim, are you okay? Yes. Still strong ya? Final ones go to the camp, to the bus. The bus. I think it's about 40 minutes. What do you think? Is 40 minutes kah? Or less to the bus? Let's this out. Let's check it out. Hey, Oke, teman-teman, jadi kita lanjut lagi menuju ke base camp. Jadi sekalian kita istirahat di sana. Sudah lumayan cukup lama kita istirahat karena tadi emang agak lumayan lama ya, teman-teman. Dari pos 2 ke pos 1 itu agak panjang. Dan sekarang kita mau cek berapa sih jarak yang akan kita tempuh dari pos 1 ke base camp. Untuk jalannya ya seperti ini, teman-teman. Jadi di tengah-tengahnya ada jalan motor ya. Jadi kita bagi ini jalan. Jadi sebagian untuk para pendaki dan sebagian bagi para pengendara motor. Jadi agak sedikit apa namanya, teman-teman, sedikit meresahkan ya. Jadi pas kemarin kita jalan naik sini, karena jalannya itu dibagi sama pemotor, jadi baru berapa langkah kita jalan udah ada motor lewat. Jadi mau nggak mau kita harus banyak dapat stopnya jadinya. Mungkin kalau ada jalan lain ya seperti di Rinjani, jadi ada emang dikhususkan jalan untuk pemotor dan jalan untuk pendaki, jadi tidak ada yang mengganggu jadinya. Oke, semoga kedepannya lebih baik. Ciao, sampai jumpa di pos base camp. Ciao. Oke, selamat siang sahabat semua. Jadi sekarang jam 12, so almost 3 hours. We going down from the post 4 to post basic, yeah, to the base camp. Ya, cukup melelahkan tapi bagus. Semoga teman-teman yang masih di atas bisa dilancarkan perjalanannya sehingga kita tepat waktu pulang ke Nusa Dua. What do you think, Pak, so far? I'm exhausted, but happy. Oh, cool. Yeah, it's all paid already. Yes, something I always wanted to do. Now just focus to recovery, ya. Yes, Because tomorrow is Monday. tomorrow is budget day. Budget deh. Oke. Sampai jumpa di pendakian selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Ciao. Bye bye. Bye.